Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seri pengajaran hari ini Minggu 24 Januari 2021 berjudul Anak Harus Dididik. Dalam Ibrani 12 ayat 5 dikatakan, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Penulis surat Ibrani mengingatkan betapa pentingnya yang namanya didikan. Itu artinya, sebagai orang yang diakui Allah sebagai anak-anaknya, kita, orang percaya, harus mau dididik, harus mau menerima didikan dari Bapa kita yang di surga. Didikan yang Tuhan berikan itu bisa berupa peringatan. Itu seperti yang dikatakan, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Didikan Tuhan juga bisa berupa hajaran atau sesahan, seperti tertulis dalam Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ternyata untuk berkeadaan sebagai anak-anak Allah, orang Kristen harus menderita. Karena bukan hanya diperingatkan, tetapi juga dihajar dan disesah. Sebab itu di ayat 5 tadi dikatakan, janganlah putus asa. Kita harus menyadari justru karena Tuhan mengasihi kita, maka kita dididik. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Bagaimana Tuhan mendidik kita? Tentu melalui setiap peristiwa yang kita alami, di mana dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maksud kebaikan di sini agar kita bisa menjadi anak yang berkenan. Roma 8 ayat 28. Lalu, agar kita bisa lulus, kita harus bisa menanggalkan semua beban dan dosa. Bahkan itu dianggap sebagai suatu perlombaan yang wajib. Ibrani 12 ayat 1 menuliskan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam ayat ini dikatakan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Artinya, beban dan dosa itulah yang membuat kita menderita. Karena olehnya kita tidak bisa menjadi benar-benar anak-anak Allah. Lalu, beban itu apa? Dosa itu apa? Ini yang harus kita tahu. Beban adalah segala keinginan, hasrat, dan ambisi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Ingin begini begitu, ingin punya ini punya itu. Ambisi untuk memperoleh kedudukan, pangkat, jabatan, hasrat untuk dihormati dan dihargai, juga kecintaan akan dunia beserta hiburannya. Ini beban, saudara, yang harus kita tanggalkan, yang tidak harus kita turuti. Itu bukan berarti terus kita tidak boleh punya keinginan, bukan begitu. Melainkan keinginan kita satu-satunya haruslah hanya Tuhan dan kerajaannya. Sedangkan dosa dalam teks aslinya adalah hamartia atau kemelesetan atau ketidaktepatan. Ini menyangkut pikiran dan perasaan kita yang meleset
atau tidak memiliki ketepatan dengan kehendak Bapa. Bisa pikiran-pikiran kotor, picik, dan jahat, perasaan benci, dendam, iri hati, sombong, egois, serakah, mementingkan diri sendiri, angkuh, dan sebagainya. Itulah yang harus kita lawan. Itulah yang harus kita tanggalkan. Nah, menanggalkan beban dan dosa itu tidak mudah, saudara. Maka, tadi dikatakan sebagai perlombaan. Dalam perlombaan, seorang harus memacu dirinya sedemikian rupa. Harus fokus, tidak boleh lengah, dan harus terus berjuang sampai perlombaan berakhir. Maka, kita harus mau berjuang untuk itu. Memang menderita karena kita harus merobek daging kita sendiri. Itu sama halnya membunuh monster-monster yang ada dalam diri kita, yaitu keakuan kita. Benarlah kalau dikatakan musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Dalam ayat 11 juga dikatakan bahwa pada waktu ganjaran itu diberikan akan mendatangkan duka cita. Duka cita di sini maksudnya menderita karena kita mau menjadi anak-anak Allah. Tetapi kalau lulus, kita akan hidup dalam kebenaran dan hati kita akan damai. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Lalu bagaimana agar kita bisa lulus, bisa berhasil? Tadi sudah saya katakan, kita harus berjuang dengan mata yang hanya tertuju pada Yesus. Seperti tertulis dalam Ibrani 12 ayat 2. Mata yang tertuju pada Yesus maksudnya memiliki roh Kristus, yaitu spirit, gairah, atau semangatnya. Ya, karena memang Yesuslah yang memimpin kita dalam iman dan yang menyempurnakan iman kita. Maksudnya, yang bisa membuat kita kuat. Dan karena Yesus sendiri sudah menang, sudah lulus, sehingga ia duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi, Yesus bisa kita jadikan model atau contoh perjuangan kita. Dalam hal ini, spirit atau gairah yang dimilikinya. Sebab itu, melalui kebenaran ini, mari relakan dirimu dididik. Mungkin saudara sedang mengalami berbagai keadaan yang tidak enak. Saudara difitnah, dikucilkan, kehilangan orang yang saudara kasihi, terpapar COVID-19, ditipu orang, diperlakukan tidak adil, atau saudara harus berhadapan dengan hukum karena ambisi saudara untuk kaya atau gagal dalam karir saudara. Ingat, Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun sebagai sarana mendidik saudara. Di balik itu semua ada berkat kekal. Tidak ada maksud Tuhan membinasakan saudara melalui semua itu. Sebaliknya, Tuhan hendak mendewasakan saudara. Bertahanlah, miliki gairahnya. Percayalah, saudara akan dimampukan melalui semuanya. Dan olehnya, saudara boleh menjadi dewasa, menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Amin. Tuhan memberkati.